Kalian pernah dengar berita ini? Kebocoran data. Kebocoran data. Kebocoran data. Kebocoran data. Kebocoran data. Kebocoran data. Halo, perkenalkan saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dari Prodi Manajemen kelas MJ 105. Saya akan membahas berita yang ini. Berdasarkan penjelasan dari Badan Cyber dan Sandi Negara, 69 kebocoran data terjadi pada sektor administrasi pemerintah. Pendataan pribadi pemerintah bisa diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Hal ini membuat keamanan pemerintah perlu ditingkatkan. Selain pada sektor administrasi pemerintah, kebocoran keamanan data juga terjadi pada sektor lain, seperti keuangan, energi dan mineral, kesehatan, pangan, pertanian, informasi dan komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Menurut dokumen yang dirilis oleh BSSN, kebocoran data bisa terjadi karena sejumlah faktor, yaitu pencurian atau hilangnya perangkat penyimpan data, peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpanan data, pemberian akses atau data secara tidak sengaja oleh anggota atau pegawai suatu organisasi atau lembaga karena penipuan digital. Yang terakhir adalah tidak memadainya sistem keamanan. Hal tersebut perlu kita perbaiki agar tidak terulang kembali. Lalu bagaimana caranya? Menurut pendapat saya, kebocoran keamanan pendataan ini dapat diperbaiki dengan cara yang pertama adalah menetapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat. Divisi Keamanan Data Pemerintahan perlu melakukan pengembangan sistem yang lebih baik dan ketat, seperti meningkatkan keamanan data dengan berbagai metode yang tidak diketahui oleh pihak lain. Contohnya, manajemen akses dan instruction detection system. Yang kedua adalah mengedukasi pengguna sistem. Contohnya, menyediakan bootcamp atau pelatihan khusus kepada karyawan pemerintah tentang metode-metode terbaik meningkatkan keamanan data. Selain itu, para karyawan diberikan program atas kesadaran resiko kebocoran data. Yang ketiga adalah penguatan sistem keamanan digital. Untuk penguatan sistem keamanan digital, tim keamanan pemerintah perlu menerapkan sistem autentifikasi yang lebih kuat. Jika diperlukan, tim keamanan melakukan penilaian berkala pada sistem-sistem yang digunakan. Nomor 4 adalah melakukan pemantauan dan audit rutin. Pemantauan dan audit rutin ini dapat dilakukan untuk memastikan semua kebijakan pengelolaan data dilakukan secara tepat. Biasanya yang memerlukan pemantauan dan audit rutin ialah jaringan, server, dan aplikasi. Yang terakhir adalah pengembangan kebijakan respon darurat. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan kebijakan respon darurat yang jelas untuk menangani insiden keamanan data. Ini harus mencakup prosedur untuk segera mengidentifikasi, memitigasi, dan mengamankan dari serangan atau kebocoran data. Selain Badan Cyber dan Sandi Negara, masyarakat juga bertanggung jawab dalam menjaga data pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kondisi ini tidak terjadi? Yang pertama adalah memahami metode keamanan pada smartphone atau jejaring lain yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah melakukan cross-check pada informasi yang didapatkan. Yang ketiga adalah melakukan pembaruan perangkat lunak. Dan yang keempat adalah mengikuti seminar atau bootcamp seputar keamanan jejak digital. Yang kelima adalah menyimpan privasi data atau kata sandi milik pribadi. Dan yang terakhir adalah melaporkan keamanan data yang dicurigai pada pihak berwenang. Bagaimana? Apakah penjelasan saya sudah jelas? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.